Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. FIGC urus naturalisasi 3 pemain Brazil agar bisa perkuat Italia. Federasi Sepak Bola Italia sedang mengurus proses naturalisasi 3 pemain asal Brazil. Hal ini dilakukan demi menambah opsi pemain yang bisa dipanggil ke timnas Italia untuk menjalani playoff Piala Dunia 2022. Dilaporkan Tutto Mercato Web, 3 pemain itu adalah Roger Ibanez, Luis Felipe, dan João Pedro. Mereka semua lolos syarat untuk membela Gliazzurri di kancah internasional. Gabriele Gravina mengkonfirmasi pihaknya sedang mengurus proses pergantian aliansi timnas ketiga pemain tersebut, namun tak ada jaminan mereka akan dipanggil. Semua kembali kepada keputusan pelatih, dalam hal ini Mancini. Ben Chilwell akhiri musim di Chelsea. Ben Chilwell jadi salah satu tumbal kemenangan Chelsea atas Juventus. Chilwell ditarik keluar pada menit ke-71 digantikan oleh Cesar Azpilicueta. Dilansir dari The Sun, Ben Chilwell diketahui mengalami cedera ACL. Cederanya pun cukup parah dan diyakini akan absen sampai akhir musim. Cedera ACL merupakan salah satu mimpi buruk bagi pesepak bola. Jika mau pulih, minimal butuh waktu 6 bulan lamanya. Rangnick dilaporkan sepakat jadi manajer interim MU. Kabar merapatnya Rangnick ke MU ini diungkap oleh The Athletic Kamis 25 November 2021. Pria asal Jerman ini dikabarkan bersedia memutus kontraknya sebagai direktur olahraga Lokomotiv Moskow demi menukangi The Red Devils. Rangnick digosipkan setuju untuk menandatangani kontrak selama 6 bulan sebagai manajer interim MU. Laporan tersebut juga mengungkap Rangnick bakal menduduki posisi sebagai konsultan tim di MU dengan kontrak selama 2 tahun usai tugasnya sebagai manajer interim tuntas. Leicester kalahkan Legia Warsawa. Pada pertandingan di Stadion King Power, tuan rumah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Patson Daka di menit ke-11 dan James Maddison di menit ke-21. Legia Warsawa mampu memperkecil kedudukan melalui Filip Mladenovic di menit ke-26. Memasuki menit ke-33, Wilfred Ndidi membuat Leicester kembali menjauh. Tak ada gol di sisa laga, skor 3-1 untuk kemenangan Leicester menghiasi pertandingan. Kemenangan ini membawa Leicester ke puncak klasemen grup C Liga Eropa, sementara Legia Warsawa berada di posisi terbawah. Lazio tumbangkan Lokomotiv Moskow 3-0. Lokomotiv Moskow versus Lazio tersaji di Lokomotiv Stadium pada laga matchday kelima grup E Liga Eropa. Tim tamu lebih efektif dan mampu mencetak 3 gol berkat aksi Ciro Immobile di menit ke-56. And Immobile scores. Gol kedua Immobile di menit ke-63. And goes to the same side this time. Dan Pedro di menit ke-87. It's 3. Kemenangan ini membuat Lazio saat ini berada di peringkat kedua grup E dengan 8 poin, sedangkan Lokomotiv Moskow berada di posisi juru kunci. West Ham curi poin penuh di kandang Rapid Wina. Rapid Wina versus West Ham digelar di Allianz Stadium. Tim tamu lebih dominan menguasai pertandingan. Hasilnya mereka mampu mencetak 2 gol berkat aksi Andriy Yarmolenko di menit ke-39. Yarmolenko climbing. Dan penalti Mark Noble di injury time babak pertama. 2-0. Skor 0-2 untuk kemenangan West Ham menghiasi laga. Dengan hasil ini West Ham makin kukuh di puncak klasemen, sedangkan Rapid Wina semakin terdampar di dasar klasemen.
Hasil Liga Eropa hari ini, Red Star menang 1-0 atas Ludogorets, Midland menang 3-2 atas Braga, Dinamo Zagreb bermain imbang 1-1 dengan Genk, Real Betis menang 2-0 atas Ferencváros, Galatasaray menang 4-2 atas Marseille, Leverkusen menang 3-2 atas Celtic, Olympiakos menang 1-0 atas Fenerbahce, PSV menang 2-0 atas Sturm, Rangers menang 2-0 atas Sparta Praha, Eintracht Frankfurt bermain imbang 2-2 dengan Antwerp, Monaco menang 2-1 atas Real Sociedad, Brøndby kalah 1-3 dari Lyon. Europa Conference League, Tottenham dipermalukan tim asal Slovenia. Mura versus Tottenham digelar di Stadion Ljudsky. Tuan rumah mampu unggul lebih dulu di menit ke-11 berkat aksi Tommy Horvath. This way, but here is a chance to get a shot away and score a wonderful goal. Spurs harus bermain dengan 10 pemain setelah Ryan Sessegnon diganjar kartu merah di menit ke-33. Memasuki menit ke-72, Tottenham mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Harry Kane. And Harry Kane's onside! And Harry Kane! Memasuki menit akhir pertandingan, tuan rumah mampu mencetak gol lewat Amadek Marosa. Marosa has stolen! Skor 2-1 untuk kemenangan Mura menghiasi laga. Hasil ini membuat Tottenham melorot ke posisi 3, sementara bagi Mura, hasil ini tak mengubah posisi mereka sebagai juru kunci dengan 3 poin. Roma lumat Zorya 4-0 tanpa balas. Laga Roma versus Zorya di Olimpico, tuan rumah mampu mendominasi pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol berkat aksi Carles Perez di menit ke-15, Perez far side, who scores? Nicolo Zaniolo di menit ke-33, With another chance on his weaker right foot, but he blasts it home. Tammy Abraham di menit ke-46, Zaniola finds Abraham and it's 3. dan gol kedua Abraham di menit ke-75. Make the shot away from there. Abraham is poised. Spectacular effort. Dengan hasil ini Roma mengkoleksi 10 poin dan berada di peringkat kedua, sedangkan Zorya berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Carrick fokus ke laga Chelsea di tengah kabar Rangnick. Michael Carrick segera digantikan Ralf Rangnick, namun Carrick enggan memikirkannya karena ingin fokus membawa Manchester United mengalahkan Chelsea. Apalagi Manchester United butuh meraih kemenangan lagi usai menderita 5 kekalahan dalam 7 laga liga terakhirnya. Masa depan saya itu 2 atau 3 hari, itulah sejauh apa yang saya siap untuk saksikan, ungkap Carrick kepada Sky Sport. Seluruh energi saya dan pikiran saya saat ini adalah pertandingan hari Minggu. Saya mengendalikan apa yang saya bisa kendalikan. Yang lain tidak saya khawatirkan dan saya tidak terlibat di dalamnya karena saya perlu memenangi sebuah pertandingan sepak bola dan itulah yang saya Cari pengganti Handanovic, Inter bidik kiper Manchester United. Juara bertahan Serie A Inter Milan dikabarkan tertarik untuk menjadikan kiper Manchester United yakni Dean Henderson sebagai pengganti bagi Samir Handanovic. Inter sendiri mengincar Henderson karena sejauh ini ia cuma menjadi penghangat bangku cadangan saja di Old Trafford. Henderson tak mampu menyingkirkan David De Gea dari posisi inti kiper United. Sejauh ini kiper asal Inggris tersebut hanya bisa bermain di pentas EFL Cup. Inter Milan mendapat kabar bagus karena sebelumnya ada kabar bahwa Manchester United siap melepasnya tetapi dengan status pinjaman selama 18 bulan, namun Henderson kabarnya ingin cabut secara permanen dari MU. Eric Cantona umumkan diri sebagai pelatih anyar Manchester United. Legenda Manchester United Eric Cantona membuat heboh dengan mengumumkan diri sebagai pelatih anyar Setan Merah. Hal tersebut diumumkan lewat akun Instagram miliknya. Hello my friends, I would like to tell you in exclusivity that I am the new manager of Manchester United. I will tell you later the name of my great staff. See you soon. Pengumuman Cantona itu jelas hanya sebuah guyonan. Hingga saat ini tak ada konfirmasi resmi dari pihak Manchester United soal penunjukan Cantona. Manchester United justru dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih RB Leipzig, Ralf Rangnick.
Gara-gara ini Zinedine Zidane bisa batal melatih Paris Saint-Germain. Terdapat satu penghalang utama yang bisa membuat Zinedine Zidane batal melatih klub Liga Prancis Paris Saint-Germain. Dilansir dari Foot Mercato, Zidane dilaporkan tidak menginginkan bekerja di bawah direktur olahraga PSG Leonardo. Jika mengambil alih sebagai pelatih baru PSG, pria asal Prancis tersebut bertekad untuk memastikan dirinya memiliki kendali penuh atas aspek olahraga. Kekhawatiran tersebut yang membuat Zidane dinilai tidak akan memegang kontrol klub selama masih ada Leonardo. Ini beralasan mengingat selama ini Leonardo memegang penuh kendali tim terutama soal kebijakan pembelian dan penjualan pemain. Tak kunjung bersinar di PSG, Messi disemprot ex gelandang Real Madrid. Tak kunjung bersinar di Paris Saint-Germain, Lionel Messi disemprot ex gelandang Real Madrid, Raphael van der Vaart. Di Liga Prancis musim ini, mega bintang Argentina itu baru mencetak sebiji gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan. Sementara di ajang Liga Champions, Messi telah menorehkan 3 gol dalam 4 pertandingan. Penampilan Messi membuat saya sedih, kata Van der Vaart seperti dilansir dari Marca. Messi berjalan sesekali, saya menatapnya dan berpikir apakah Anda tidak malu? Saya hanya kesal dengan Messi. Itu sudah dimulai sedikit saat Ronald Koeman di Barcelona. Itu sebenarnya penolakan untuk bekerja, tetapi itu tidak normal untuk pemain sepertinya. Lanjutnya. Messi dan Neymar disebut buat Mbappe frustasi di PSG. Mega bintang Lionel Messi dan Neymar disebut membuat striker Prancis Kylian Mbappe frustasi di Paris Saint-Germain. Legenda timnas Prancis Emmanuel Petit menyebut Mbappe merasa lelah di Les Parisiens karena tidak mendapat pujian yang sama dengan Messi serta Neymar. Messi datang ke PSG dengan label pemain terbaik, sedangkan Neymar menyandang status pemain termahal sejak pindah dari Barcelona ke PSG. Mbappe sendiri yang sejauh ini memberikan kontribusi dengan gol-golnya hanya bisa melihat pujian-pujian itu diarahkan kepada Messi dan Neymar. Hal itu yang dianggap Petit jadi penyebab Mbappe belum perpanjang kontrak dengan PSG. Mikel Arteta ingin Arsene Wenger kembali ke Arsenal. Spekulasi soal kembalinya Arsene Wenger ke Arsenal sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Situasinya semakin jelas saat pelatih The Gunners Mikel Arteta berbicara ke hadapan publik soal kemungkinan tersebut. Arteta tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya sempat menemui dan berbincang dengan Wenger. Pria asal Spanyol itu juga menegaskan keinginannya membawa sang mantan pelatih kembali ke Arsenal. Pada momen itu juga Arteta ditanya soal posisi yang paling memungkinkan Wenger ambil di Arsenal saat ini. Sayangnya, ia belum bisa membocorkan informasi terkait itu. Dituding lecehkan Piala Afrika, Jurgen Klopp beri klarifikasi. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan klarifikasi setelah dituding melakukan pelecehan terhadap ajang Piala Afrika. Dalam pernyataannya, Klopp menyampaikan kalimat "A little tournament in Africa" yang ditangkap dengan maksud menyebut Piala Afrika sebagai turnamen kecil. Pernyataan Klopp dinilai melecehkan kompetisi Piala Afrika dan mendiskreditkan sepak bola benua Afrika. Akan tetapi, mantan pelatih Borussia Dortmund itu akhirnya buka suara dan melakukan klarifikasi dalam konferensi pers usai laga Liverpool versus Porto Rabu 24 November. Rupanya yang dimaksud Klopp dari kata little adalah sedikit dan bukan kecil, sehingga Klopp tidak merasa merendahkan atau melecehkan kompetisi Piala Afrika yang diundur karena pandemi COVID-19 tersebut. Mimpi Koulibaly dedikasikan gelar untuk Napoli dan Maradona. Bek tengah Napoli, Kalidou Koulibaly mengaku sangat bahagia apabila memenangkan gelar juara Serie A Italia musim ini, terlebih mendedikasikan titel bergengsi itu untuk legenda sepak bola Diego Armando Maradona. Jika saya harus menceritakan kisah musim 2021-2022, saya akan menyebutnya untuk mengenang Maradona. Akan luar biasa bagi Napoli untuk mendedikasikan musim ini untuknya, terlebih lagi untuk memenangkan Scudetto, kata Koulibaly kepada DAZN. Koulibaly menghormati Maradona baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia pun merasa beruntung pernah mendapat pujian dari pemilik nomor 10 di timnas Argentina itu.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!